Qala Ka'ab, wa kharajna ilal hajj. Kemudian kami pergi menunaikan ibadah haji. Kami berjanji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu di Aqabah. Aqabah itu di Mina, di sisi-sisi apa celah-celah pegunungan Mina. Nanti ketemuan di situ di pertengahan hari tasyrik. Setelah kami menunaikan ibadah haji di malam harinya, Rasulullah SAW berjanji bersama kami, dan bersama kami tatkala itu ada seorang yang lain namanya Abdullah bin Amr bin Haram, bapaknya sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Kami selesai hajian itu, kami sembunyi-sembunyi, kami merahasiakan apa maksud kami keluar malam-malam menemui Rasulullah SAW. Kami rahasiakan, tidak ada yang tahu mereka. Kalangan kaum kami orang-orang musyrik yang bersama berangkat kami dari kota Madinah, tidak ada seorang pun yang tahu tujuan kami keluar. Lalu kami mengajak tokoh kami tadi, Abdullah bin Haram, wa qulna lahu ya Aba Jabir, wahai Abu Jabir, engkau adalah tokoh di antara tokoh-tokoh kami, orang mulia di tengah-tengah kami, dan kami sangat tidak menyukai kalau engkau orang yang mulia, orang yang menjadi tokoh kami itu nanti di akhirat jadi bara api neraka. Kemudian aku ajak dia meluk Islam, kemudian aku kabarkan bahwa malam ini kami ada janji ketemu dengan Rasulullah. Lalu dia masuk Islam. Secepat itu Pak penduduk Madinah masuk Islam. Lalu dia ikut juga berangkat ke Aqabah. Lalu pada malam tersebut, tatkala orang-orang sudah tertidur, setelah lewat sepertiga malam terakhir, kaki-kaki itu sudah tidak kedengaran lagi bunyinya. Saat itulah kami keluar untuk memenuhi janji ketemu dengan Rasulullah. Kemudian kami mengendap-endap sampai kami ketemu Nabi SAW di Aqabah. Saat itu kami salasatun wa sab'un, 73 orang, 70 orang laki-laki yang mereka ini terdiri dari tokoh-tokoh dan para pemuda, dan 2 orang wanita. Wanitanya adalah Nusaybah bintu Ka'ab, Ummu Umarah, dan satu lagi seorang wanita dari Bani Mazin Ibn Najjar, Asma binti Amr. Nah, tatkala mereka ini berkumpul, mereka mulai menjanjikan kepada Nabi SAW untuk pindah hijrah. Nah, menyaksikan ajakan orang-orang Ansor ini, paman Nabi SAW Abbas pertama kali ngomong, wahai orang-orang Khazraj, sesungguhnya Muhammad ini adalah seseorang yang berasal dari kami, sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Dia ini tinggal bersama kami, Bani Hashim. Kami lindungi dia, bersamaan dengan kami tahu apa yang dia pahami tentang keagamaan. Dia sangat dihormati di tengah keluarganya, di tengah kaumnya. Dia dilindungi di Mekah ini, tidak ada berani nyentuh dia. Dan dia, Muhammad ini, pengen gabung sama kalian. Kalau kalian memang yakin kalian bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh Muhammad, membela dia dari orang-orang yang menyelisihinya, kalian mampu memegang kondisi tersebut. Tapi kalau kalian malah nanti menyerahkan dia kepada musuhnya, menghinakan dia setelah dia keluar dari kotanya, sejak sekarang tinggalkan dia di sini. Kalau kalian tidak kuat nahan itu, karena sekarang dia di Mekah ini jago. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, qad sami'na ma qulta fatakallam ya Rasulullah. Wahai Abbas, kami sudah mendengar apa yang kau katakan. Sekarang wahai Rasulullah, silahkan Anda berbicara. Pilihlah mana yang Anda sukai dan mana yang diridhoi oleh Tuhan Anda. Lalu Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memotivasi mereka untuk semakin kuat di atas Islam. Lalu kami memenuhi panggilan beliau, membenarkan beliau, beriman kepada beliau, kami ridho dengan apa yang beliau ucapkan. Lalu beliau menyampaikan, kalian berbaiat sumpah setia kepadaku dalam kondisi semangat maupun malas. Kalian mengeluarkan harta kalian dalam kondisi sulit maupun lapang. Kalian sumpah setia bersamaku dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian mengatakan saat kalian berdakwah, mengajak orang lain di jalan Allah, kalian tidak pedulikan celaan orang-orang. Kalian tutup kuping terhadap hal tersebut, dan kalian berjanji akan menolongku saat aku datang ke kota Madinah, akan membelaku sebagaimana kalian membela diri kalian sendiri, istri-istri kalian, anak-anak kalian. Nabi cuma menjanjikan satu, untuk kalian surga. Lalu kemudian Bara' bin Ma'ruf mengatakan, na'am, demi yang mengutusmu dengan kebenaran kami akan membelamu, dan seterusnya tadi. Kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, namanya Abul Haytham.
wahai Rasulullah, sesungguhnya kami di kota Madinah itu ada perjanjian dengan kelompok masyarakat yang lain, orang-orang Yahudi. Kami pasti kami putuskan perjanjian tersebut dengan orang Yahudi. Lalu setelah kami putuskan perjanjian kami dengan orang-orang Yahudi tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan Anda. Lalu setelah engkau menang, apakah engkau akan kembali kepada kaummu ke kota Mekah? Lalu engkau tinggalkan kami, wahai Rasulullah. Nah, ini jadi alasan kenapa Rasulullah wafat di kota Madinah dari jawaban beliau ini. Kata beliau sambil tersenyum kemudian mengatakan, darah dibalas dengan darah, kuburan kalian kuburan aku. Kalian dikuburkan di Madinah, di situ juga aku dikuburkan. Aku ini bagian dari kalian dan kalian juga bagian dari diriku. Aku akan memerangi orang-orang yang kalian perangi. Aku akan mengikat perjanjian damai dengan orang-orang yang kalian ikat perjanjian damai. Kemudian kata Al-Barra bin Ma'rur, berikan tangan Anda wahai Rasulullah, kami baiat Anda sekarang. Nah, setelah ini ada lagi Pak yang ngomong, Usaid bin Hudair, untuk menekankan perjanjian yang ada lagi. Dipastikan dulu. Jangan kalian tidak tahu orang-orang Madinah konsekuensi kalau kita sudah baiat dengan orang ini. Kata dia, tahukah kalian konsekuensi kalau kita berbaiat dengan laki-laki ini? Qalu na'am, kami tahu. Dia mengatakan, kalau kalian berbaiat dengan dia, kalian akan perang sama orang-orang kulit merah, orang Romawi, dan orang-orang Aswad, orang-orang Habasyah. Itu konsekuensinya. Berani kalian perang sama orang Romawi? Kalau kalian kehilangan harta kalian anggap itu musibah, dan tokoh-tokoh kalian terbunuh, kalian serahkan orang ini setelah kita baiat, sekarang nyerah be. Gak usah baiat. Tidak main-main Pak. Bawa Nabi ke kota Madinah itu konsekuensinya besar. Mereka yang negaranya kecil, masih di Madinah itulah, kelompok masyarakat cuman, akan menghadapi negara-negara besar. Lalu apa? Berani mereka. Kalau kalian serahkan dia ke musuh-musuhnya, demi Allah, itu adalah kehinaan dunia akhirat. Kalau kalian memandang diri kalian mampu memenuhi janji yang beliau sampaikan tadi, yang berkonsekuensi kalian kehabisan harta, terbunuhnya tokoh-tokoh kalian, ambil janji tadi. Fahuwa wallahi khairud dunya wal akhirah. Demi Allah itu kebaikan dunia akhirat. Wahai Rasulullah, kalau kami mengambil peluang musibah dalam harta kami, mengambil peluang terbunuhnya tokoh-tokoh kami, apa pahala untuk kami? Apa balasan untuk kami kalau kami memenuhi janji kami tersebut? Qala al jannah. Nabi cuma sampai satu kata saja, surga. Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, berikan tangan Anda, kami baiat.